Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Ada beberapa referensi yang teman-teman bisa dapatkan dengan topik langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan mengambil sebuah referensi dari Adib Sofia tahun 2012. Ada 6 langkah dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, memilih topik atau masalah utama. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mempersiapkan bahan. Yang keempat, membuat kerangka. Yang kelima, menulis. Dan yang keenam, menyunting. Untuk kerangka tulisan sebuah karya ilmiah, minimal ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan, bagian yang kedua adalah isi, dan bagian yang ketiga adalah penutup. Untuk bagian pendahuluan ini teman-teman bisa menggunakan istilah pendahuluan, bisa juga teman-teman menggunakan istilah pengantar. Nah, bagaimana sebuah pengantar karya ilmiah itu ditulis? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa menulis sebuah pendahuluan itu harus menarik pembaca, karena pembaca pasti akan membaca terlebih dahulu bagian pendahuluan. Yang kedua, pendahuluan itu juga mengarahkan pembaca pada isi, ya. Jadi di dalam pendahuluan itu berisi pengarahan kepada pembaca tentang apa yang akan ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Yang terakhir, berisi penjelasan ide pokok karya ilmiah. Bagian yang ketiga adalah isi. Untuk istilah ini bisa menggunakan isi atau biasanya menggunakan pembahasan. Dalam bagian isi ini berisi uraian seluruh tulisan. Bagian yang terakhir berupa penutup, berisi kesimpulan, kemudian penekanan bagian klimaks, kemudian berupa pelengkap, yang terakhir bertujuan untuk merangsang pembaca agar mengerjakan sesuatu. Referensi lain dari Suyitno tahun 2012 menerangkan ada 7 langkah untuk penulisan karya ilmiah. Langkah yang pertama adalah menentukan topik, membatasi topik, merumuskan judul, menetapkan tujuan, menyusun kerangka, merinci dan mengorganisasikan kerangka, dan yang terakhir adalah mengumpulkan bahan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan pada saat menulis karya ilmiah adalah menentukan topik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan topik. Yang pertama adalah kebermanfaatan dari topik yang kita bahas. Teman-teman bisa mempertimbangkan apakah topik yang teman-teman pilih itu bermanfaat, ya. Kemudian yang kedua, kelayakan untuk dibahas. Topik yang teman-teman pilih itu sudah layak belum untuk dibahas, gitu. Yang ketiga adalah kemenarikan dan kesesuaian minat, ya. Tentu topik itu harus menarik dan disesuaikan dengan minat dari penulis. Yang keempat adalah kemampuan menulis. Jelas ini harus dipertimbangkan oleh teman-teman. Jika teman-teman tidak sanggup untuk menulis sebuah topik tersebut karena mungkin tidak berminat, maka sebaiknya teman-teman tidak meneruskan dalam menulis. Karena kemampuan penulis ini juga merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan topik. Yang terakhir tentunya mengenai ketersediaan bahan. Teman-teman menentukan topik, tetapi mungkin syarat atau pertimbangan yang pertama sampai yang keempat ini sudah terpenuhi, tetapi untuk syarat yang pertimbangan yang terakhir, yang kelima, mengenai ketersediaan bahan ini tidak terpenuhi, ya sama saja teman-teman belum bisa menulis tentang topik tersebut, ya. Ketersediaan bahan itu juga merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan topik. Langkah yang kedua adalah membatasi topik, ya.
Bagaimana cara membatasi topik? Dengan cara meletakkan topik pada posisi sentral, kemudian ajukan pertanyaan apakah topik tersebut masih bisa diperinci. Jadi dari topik yang teman-teman pilih tersebut, silahkan ditaruh di posisi tengah ya, kemudian silahkan diajukan pertanyaan apakah topik tersebut masih bisa dirinci lagi ya. Setelah itu adalah mendaftar rincian-rincian topik tersebut. Setelah ada daftar rincian topik tersebut, silahkan teman-teman memilih salah satu dari daftar tersebut ya. Langkah berikutnya adalah mengajukan pertanyaan. Apakah rincian yang mengajukan pertanyaan, apakah rincian topik yang telah dipilih tersebut ya. Yang terakhir, topik sebaiknya tidak terlalu luas atau besar. Langkah yang ketiga adalah merumuskan judul. Judul itu mencerminkan isi atau topik ya. Kemudian dinyatakan dalam bentuk frasa atau klausa, singkat ya, 5-15 kata dan bersifat provokatif ya. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan. Fungsi dari menetapkan tujuan yaitu mengarahkan pada kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Bagi pemakalah itu mengumpulkan bahan ya, ini bukan bahasa salah ketik ya. Kemudian kalau untuk pembaca memberi informasi apa yang akan disampaikan. Menetapkan tujuan ini merupakan pembatasan ruang lingkup ya, biasanya berupa kalimat kompleks atau rincian. Langkah yang kelima adalah menyusun kerangka. Dalam penyusunan kerangka penulisan ini bersifat fleksibel, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada aturan minimal kerangkanya harus seperti ini tidak ada ya, jadi sifatnya fleksibel. Yang kedua adalah berisi garis besar. Kemudian fungsi dari penyusunan kerangka adalah panduan mengumpulkan bahan dan mengembangkan paparan ya. Di sini ada 3 jenis karangan ya. Yang pertama ada narasi, ini berisi ya, apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Kalau itu karangan deskripsi maka minimal berisi apa, kapan, mengapa, bagaimana. Kalau itu eksposisi berisi apa dan bagaimana. Kalau argumentasi berisi apa, kenapa, dan bagaimana. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Ini adalah tahap terakhir ya dari langkah-langkah penulisan ilmiah ya. Mengumpulkan bahan ini dapat didapatkan dari beberapa sumber ya. Bisa dengan hasil pengamatan atau observasi, hasil wawancara, hasil isian angket, pendapat ahli, dan dokumen. Fungsinya untuk apa? Untuk memperoleh gambaran secara memadai tentang topik yang digarap, memperkaya gagasan untuk penjabaran rincian topik, dan mengembangkan rincian topik menjadi paparan yang utuh ya. Sekian pemaparan dari saya. Harapan saya materi yang saya sampaikan ini bukan satu-satunya sumber dalam mencari pengetahuan ya. Silahkan teman-teman mencari sumber yang lain yang topiknya sama dengan yang kita bahas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.